Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebebasan. Kebebasan yaitu tidak adanya suatu paksaan. Di makalah disebutkan bahwa kebebasan itu ada 3. Yang pertama, kebebasan moral, kebebasan fisik, dan kebebasan psikologis. Yang pertama, kebebasan moral yaitu tidak adanya paksaan secara moral atau kewajiban. Yang kedua, kebebasan fisik yaitu tidak ada paksaan secara fisik. Yang ketiga yaitu kebebasan psikologis. Disebut juga kebebasan untuk memilih antara berbagai tindakan yang mungkin. Orang juga menyebutnya sebagai kualitas kehendak. Kemudian mengenai kehendak, ada 3 argumen klasik yang membahas mengenai kehendak. Yang pertama, argumen persetujuan umum, yaitu sebagian besar manusia percaya bahwa mereka dilengkapi kehendak yang bebas. Cara orang bertingkah laku itu menentukan atau sangat mempengaruhi sikapnya terhadap doktrin tentang kebebasan. Yang kedua, argumen psikologis. Sebagian besar manusia secara spontan mengakui kebebasan sebagai hasil dari pengalaman. Beberapa tindakan kita sehari-hari benar-benar kita sadari. Kita berunding sebelum memutuskan sesuatu. Kita mempertimbangkan pro dan kontra, kita mengagumi, kita memuji, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu argumen etis. Seandainya tidak ada kebebasan, tidak ada yang namanya tanggung jawab, kewajiban, jasa, keharusan moral, dan kewajiban. Kemudian dasar ontologi kebebasan. Kebebasan manusia tidak hanya terdiri dari kemampuan untuk melakukan apa yang diinginnya. Manusia tidak berbuat apa yang diinginnya, tetapi juga memutuskan apa yang ingin diperbuatnya. Ini atau itu, apa yang ingin diperbuatnya tergantung padanya, dan ia tidak dikendalikan oleh suatu paksaan intern. Kemudian 3 tahap yang merupakan suatu yang kontinuitas yang dinamis, yaitu yang pertama, kebaikan manakah yang akan dapat memenuhi secara total aspirasi-aspirasi manusia? Yang kedua, objek manakah yang dalam kehidupan ini yang akan dapat seimbang dengan cita-cita tersebut? Objek formal kehendak. Oleh sebab itu, tidak ada suatu kebaikan terbatas pun yang dapat memaksa manusia untuk mengikutinya. Dalam dinamisme total itu, intelijensi dan kehendak saling berintegrasi secara vital. Berkat itulah kita bersifat roh. Pasti kita adalah roh yang terbatas. Namun, roh kita melalui keterbatasannya yang tak terbatas, menikmati semacam keterbatasan tendensial. Itulah alasan mengapa kita adalah bebas. Manusia tidak akan dapat menyadari relativitas dari sesuatu yang dialaminya. Seandainya ia tidak mempunyai tuntutan yang mutlak, tuntutan itu memerlukan kehadiran dalam manusia yang mutlak, yang menjamin autentitas. Kemudian manusia terikat. Pandangan determinisme merupakan aliran yang menolak kebebasan sebagai kenyataan hidup bagi manusia. Aliran ini mengatakan bahwa setiap peristiwa termasuk tindakan dan keputusan manusia disebabkan oleh peristiwa lainnya. 4 jenis determinisme, yaitu yang pertama, determinisme fisik biologis. Determinisme fisik biologis menyatakan bahwa efektivitas di bumi ini terjadi karena hukum fisika kimia dan hukum-hukum biologis. Hukum-hukum ini selalu berkaitan dengan 2 hal, yakni aksi dan reaksi. Menurut penganut aliran ini, faktor yang sangat menentukan adalah segala hal yang berkaitan dengan aspek biologis seperti bentuk tubuh, umur, jenis kelamin, serta hukum-hukum genetik. Faktor biologis lain yang menentukan adalah jenis kelamin. Seorang laki-laki tidak akan bisa mengalami pengalaman perempuan seperti hamil atau melahirkan, sebab secara biologis kondisi untuk itu tidak ada dalam tubuh laki-laki. Kemudian yang kedua, determinisme psikologis. Determinisme psikologis bertolak dari situasi kejiwaan manusia untuk menyatakan penolakan terhadap kebebasan. Sigmund Freud tahun 1856 sampai 1939 adalah penganut aliran ini.
Ia meletakkan ukuran tindakan manusia pada aspek-aspek psikologis, yaitu kejiwaan. Freud membagi struktur manusia dalam 3 bagian, yaitu id, ego, dan superego. Dari aparatus jiwa ini, yang lebih dominan adalah id, yakni lapisan psikis manusia yang paling bawah. Yang menggerakkan aparatus jiwa ini menurut Freud adalah naluri atau dorongan-dorongan. Dalam kondisi seperti di atas, membicarakan kebebasan sebagai bagian eksistensi manusia yang tidak relevan. Perilaku manusia tidak ditentukan oleh faktor-faktor rasional dan pilihan bebas, melainkan faktor-faktor irasional, yakni naluri dan dorongan-dorongan dari bawah alam sadar. Yang ketiga yaitu determinisme sosial. Determinisme sosial menampakkan lingkungan dan struktur sosial yang melingkupinya sebagai dasar untuk menentukan perilaku dan pola pikir seseorang. Misalnya, bahasa Jawa yang menekankan nilai kelemah lembutan membentuk watak orang Jawa yang lemah lembut. Selain bahasa, kondisi ekonomi dilihat oleh penganut determinisme sebagai faktor sosial yang menentukan pola pikir seseorang.